Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. Semoga kita selalu tetap diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya coba kita bermain dulu gitu ya. Melatih daya nalar berpikir kalian supaya belajar matematika bisa enjoy gitu ya sebelum masuk ke materinya. Apakah di layar kalian sudah muncul layar game ini? Sudah, Pak. Baik. Kalau anak IPS berbasis bahasa asing, insya Allah sudah paham gitu ya. Ini. Jadi di sini diminta membantu keluarga ini untuk berpindah ke sisi yang lain atau dari daratan kiri ke dari kanan ke kiri menggunakan jembatan. Jembatannya jembatan kayu ini nanti. Ini dengan catatan bahwa di malam hari ini menggunakan satu lampu pijar, lampu apa ini? Lampu lentera gitu ya. Maksimum yang berjalan nanti hanya 2 orang di waktu yang bersamaan. Salah satunya harus membawa lampu untuk mereka. Perbedaan setiap kecepatan setiap individu ini, yang paling depan ini hanya butuh 1 detik untuk melintas, untuk menyeberang. Yang kedua ini butuh 3 detik untuk berpindah, menyeberang. Ibu-ibu ini butuh 6 detik untuk berpindah. Pak Gendut ini butuh 8 detik untuk menyeberang. Pak Tua ini butuh 12 detik untuk berpindah atau menyeberang. Mereka harus berjalan bersama. Waktu yang dipakai adalah rata-rata waktu terendahnya. Jadi misalkan Pak Gendut dengan Pak Tua ini, bukan artinya 8 ditambah 12 detik, jadi 20 detik, bukan. Tapi hanya digunakan waktu yang terlama. Berarti kalau Pak Gendut dengan Pak Tua ini berjalan, bukan artinya nanti membutuhkan waktu 20 detik, tidak. Tapi yang dipakai hanya waktu terlama, slower person. Kemudian lampu itu hanya bisa bertahan selama 30 detik. Jadi semuanya harus sudah berpindah ke daratan kiri itu dalam waktu 30 detik. Dari situ apakah sudah paham? Baik, kita play. Saya kecilkan suara dulu supaya tidak terlalu bising di kalian nanti. Oke. Coba, ini game yang salah satu melatih daya nalar kalian. 2 orang yang pindah duluan yang mana? Silakan berpendapat. Yang mana dulu? Game ini pernah juga ditampilkan di lomba Olimpiade Matematika di ITS. Jadi ada anak-anak yang sudah pernah saya ajarkan di kelas, sehingga kalau lomba ditampilkan ini, kalian bisa mengerjakan, bisa mencoba mengerjakan, dan kalau benar dikasih hadiah oleh panitia. Kira-kira bagaimana langkah yang pertama? Yang 8 sama 12 dulu. 8 sama 12 dulu misalkan. Naila Salma mencoba yang paling lama dulu. Jadi 30 detik ini nanti dikurangi 12 detik saja. Bukan dijumlahkan gitu ya. Diambil hanya waktu yang terlama. Andaikan Pak Tua ini digendong mungkin lebih cepat ya. Nah, setelah itu kira-kira yang disuruh kembali karena harus ada yang bawa lentera gitu ya. Otomatis jangan ya Pak Tua karena butuh waktu 12
detik lagi Pak Gendut yang terpaksa harus jalan gitu ya. Nah, di sini 8 detik nanti Pak Gendut itu. Otomatis 18 ini nanti dikurangi 8, berarti tinggal 10. Sedangkan di sini masih ada 3 orang, 4 orang nanti dengan Pak Gendut gitu ya, yang harus pindah. Sepertinya tidak mungkin mencukupi. Gitu kan ya. Coba saya tutup dulu karena di sini bisakah coba saya rewind. Jadi kita kerjakan dari awal lagi gitu ya. Nanti yang paling tepat adalah, apakah ini masih tampil di layar kalian game ini? Masih, Pak. Oke. Yang paling tepat awalnya adalah yang tercepat dulu. 2 anak yang tercepat ini, kakak dan adik ini. Ya, itu duluan. Oke. Kemudian yang kita pindahkan untuk mengembalikan lampu itu yang tercepat saja, yang hanya butuh 1 detik ini. Oke. Berikutnya, kalau tadi awalnya itu yang cepat-cepat, sekarang yang lambat-lambat. Jadi Pak Gendut sama Pak Tua yang jalan. Nanti yang kembali untuk membawa lampu adik kecil ini. Oke, itu. Pak Gendut mau jatuh. Untung kayu jembatannya ini tidak patah sampai goyang sudah ya kayunya. Adik kecil yang kita minta kembali bawa lentera lampu itu. Kemudian langkah berikutnya yang paling lama ibu-ibu ini, supaya nanti baliknya ada yang cepat, berarti pilih yang 1 ini. Oke, ya dari keempat orang ini yang paling cepat kan ini gitu ya. Jadi itu yang kita suruh untuk menjemput adiknya gitu ya. Tinggal ini. Sisa waktu tinggal 4 detik. Ini kan nanti bukan dijumlah ya, jadi 4 tidak, tapi diambil hanya waktu yang terlama. Berarti nanti masih ada sisa 1 detik. Oke, seperti itu ya. Untuk game yang lain nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita bahas beberapa soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk-bentuk yang khusus gitu ya, yang lebih susah lagi daripada yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Coba lihat LKS buku paket. Kalau di LKS itu sudah mengarah ke bab berikutnya, tidak terlalu banyak tipe soalnya. Saya bahas soal-soal yang di buku paket halaman 16. Silakan lihat buku paket halaman 16. Sudah, Pak. Ya, oke, sebentar saya share screen dulu. Saya rubah nama filenya. Oh iya, apakah di pertemuan sebelumnya saya ngasih tugas untuk
LKS halaman 10 nomor 3B? Ya. Kalaupun tidak, coba kita bahas gitu ya. Saya kadang lupa mungkin di kelas ini saya beri tugas ini atau belum. Jadi coba perhatikan pembahasan tugas LKS halaman 10 nomor 3B. Nilai mutlak dari 4X dikurangi 2 lebih dari nilai mutlak dari X ditambah 5. Kita pakai cara yang kedua ruas dikuadratkan. Pak, saya mau pakai yang bentuk positif negatif, silakan. Gitu ya. Jadi kalau nanti mengerjakan tugas, baik nanti ulangan harian ataupun ini PTS, PAS, dan lain sebagainya, silakan menggunakan cara yang sudah kami ajarkan, yang menurut kalian lebih mudah dipahami. Jadi jangan saya nyoba yang ini walaupun saya susah memahami kalau bentuk yang itu. Jangan. Kerjakan sesuai yang kalian pahami. Ya. Di layar sudah muncul ya Microsoft Word saya pembahasan soal ini. Sudah, Pak. Oke. Kedua ruas dikuadratkan. Berarti bentuk nilainya, nilai mutlaknya, tulisan nilai mutlaknya kita hilangkan, kita ganti dengan kurungan, kemudian dikuadratkan. Depan dikuadratkan, 4X dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16, X dikuadratkan X kuadrat. Kemudian yang tengah, 2 kalikan belakang dikalikan depan. Berarti 2 dikalikan negatif 2, negatif 4. Negatif 4 dikalikan 4X, negatif 16X. Kemudian belakang dikuadrat, dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikalikan negatif 2. Negatif kali negatif positif. 2 kuadrat 4. Gitu ya. Tandanya masih tetap lebih dari. Yang ruas kanan sama bentuknya. Langkahnya. Depan dikuadratkan. X kuadrat. 2 kalikan belakang, kalikan depan. Berarti 2 dikalikan 5. 10. 10 dikalikan X. Berarti 10X. Belakang dikuadratkan. 5 dikuadratkan. 25. Kemudian jadikan satu ruas. Boleh dipindahkan ke ruas kiri semuanya. Ataupun boleh juga dipindahkan ke ruas kanan seluruhnya. Yang lebih mudah dipahami yaitu ruas kanan ini kita lihat dulu. Koefisien dari X kuadrat. Oh, di sini 1. Sedangkan koefisien X kuadrat di ruas kiri itu 16. Berarti kalau 16 dikurangi 1 itu positif kan ya. Jadi usahakan koefisien hasil pengurangannya atau penjumlahannya itu positif supaya nanti lebih mudah. Baik, lanjut. 16X kuadrat ini pindah ruas. Pindah ruas jadi apa ini? Coba saya hapus dulu. Kalau X kuadrat ini pindah ruas jadi? Min. Nah, betul. Pengurangan. Berarti X kuadrat ini saya hapus, saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi pengurangan. Kurangi X kuadrat. Kemudian negatif 16X tetap. Di sini yang di ruas kanan. Positif 10X. Kalau pindah ke ruas kiri berarti jadi? Negatif. Pengurangan juga. Kurangi 10X. 4 tetap di ruas kiri. Di ruas kanan ada positif 25. Pindah ruas berarti? Negatif 25. Iya, sama. Dikurangi 25. Karena ruas kanan itu sudah pindah semua ke ruas kiri, berarti ruas kanan tinggal berapa? 0. Nah, betul. Karena sudah pindah semuanya, ruas kanan kan sudah tidak ada. Berarti 0. Betul. 16X kuadrat dikurangi X kuadrat. Ingat sekali lagi, X kuadrat itu koefisiennya 1. Tapi tidak ditulis kalau 1. Jadi ini 16 dikurangi 1. Maka 15X kuadrat. Coba saya hapus. Ada yang mau menyederhanakan ini berapa? Silakan diucapkan, saya ketikkan. Kalau kalian yang ngetikkan susah karena mungkin pakai
Ada yang pakai laptop di sini? Ada yang pakai laptop? Novita Ayu pakai laptop? Iya. Iya. Coba di situ kan sudah ya. Coba saya izinkan ya. Silakan coret-coret di situ. Coba saya ketikkan di situ bisa. Klik di sini. Hasilnya berapa? Ya. Klik di layar itu. Kemudian ketikkan 15. Nggak bisa, Pak. Sudah bisa? Enggak. Sudah saya enable. Coba siapa? Oh, atau gini. Bentar. Saya stop share dulu. Bentar. Novita Ayu. Novita. Coba Novita, saya apa? Buat kamu jadi co-host gitu ya. Kalau saya hostnya, pengatur utamanya, kamu co-hostnya. Coba saya share screen. Coba klik di situ bisa. Novita Ayu. Ya, Pak. Oh, nggak bisa, Klik di Pak. tempat kotak Saya itu. nggak paham. Oke. Saya cari. Soal saya, Pak. Nggak apa-apa. Saya cabut lagi. Oke. Iya, saya kalau Anonet kan nanti hanya coret-coret, kalau di situ kan bisa kerjakan. Oke. Kalau Anonet ini kalian hanya bisa mengerjakan ya. Maksud saya kalian juga ikut mengisi di situ. Oke, nggak apa-apa. Di sini 16x kuadrat dikurangi x kuadrat berarti jadi 15x 15x kuadrat. Jadi kalau kalian nanti misalkan kepingin jadi guru matematika, mengetik rumus-rumus, mengetik beberapa hal tentang matematik, seperti ini, menggunakan equation editor ini. Negatif 16x dikurangi 10x, jadi berapa? Negatif 26x. Negatif 26x, betul. 4 dikurangi 25. Negatif 21. 21. Negatif 21, betul. Lebih dari 0 tetap. Oke. Berikutnya kita cari pembuat 0. Pembuat 0 ini artinya kita mencari X dulu sebelum kita menggunakan garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Pembuat 0, 15x kuadrat dikurangi 26x dikurangi 21 sama dengan 0. Nyoba, ini saya hapus semuanya dulu. Ini nyoba saya hapus semuanya dulu. Tentukan X-nya ya, faktorkan. Tentukan X dengan cara faktoran. Silakan ini ditulis dulu. Silakan ini ditulis dulu di buku catatan kalian. Setelah ini, sebentar lagi saya coba membuat grup kecil untuk kalian breakout. Di sini sudah ada beberapa nama gitu ya. Jadi nanti saya kumpulkan secara acak. Saya buat kelompok kecil secara acak. Silakan nanti bergabung di situ, didiskusikan. X yang memenuhi persamaan kuadrat itu berapa saja gitu ya. Silakan ditulis ini dulu di kertas masing-masing ataupun di buku catatan boleh. 15x kuadrat dikurangi 26x dikurangi 21 sama dengan 0. Setelah ini saya beri waktu 10 menit.
Saya beri waktu 10 menit untuk menentukan pemfaktoran ya, pemfaktoran yang tadi sudah saya munculkan, kemudian saya hapus supaya nggak nyontoh ya. Gitu. Jadi buat pemfaktorannya bagaimana nanti, kemudian sampai ketemu X-nya berapa atau X yang lain berapa. Sudah siap? Sudah ditulis ya? Sudah. Oke, saya stop share dulu. Saya breakout room. Saya buat otomatis. Ini tadi ada berapa anak? 23 berarti. 23. Nanti saya buat 6 kelompok. Saya buat 6 kelompok gitu ya. Saya pilih secara acak ya, otomatis. Saya klik. Kalau nanti muncul ini join, silakan klik join nanti. Nah, saya tulis kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok E, F. Oke. Oh, maaf, kelompok. Nanti kalau muncul join gitu ya, klik join ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok yang ada di situ. Silakan pecahkan, tentukan nilai X setelah kalian faktorkan. Ya. Oke. Ya, saya beri waktu 10 menit ya. Setelah nanti selesai waktu 10 menit, 10 detik otomatis kembali ke asal. Oke. Jadi kalau muncul tulisan join, silakan klik join gitu ya di kelas itu. Zihan, tinggal Zihan yang belum bergabung. Zihan harusnya berada di kelompok E. Halo, Zihan bisa mendengarkan saya? Oke, Zihan sudah bergabung. Coba perhatikan ini kelompok E. Saya sedang masuk di kelompok E. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Yang tadi saya ini. Jadi silakan difaktorkan. Ya, silakan difaktorkan nanti. Oke. Ini silakan difaktorkan. Kemudian sampai ketemu X-nya berapa? Oke. Sampai nanti ketemu X-nya berapa?
Silakan. Saya keluar dari grup ini ya. Halo. Untuk kelompok E, silakan didiskusikan bagaimana cara menentukan X menggunakan pemfaktoran pada persamaan kuadrat itu tadi.
Mohon maaf, apakah kelompok B ini sudah menentukan, sudah ketemu jawabannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih kesusahan, Pak. Tunggu ya, Pak. Iya. Mohon maaf, apakah kelompok C ini sudah menemukan nilai X yang memenuhi dari persamaan itu tadi? Halo? Sudah, Pak. Oke, saya pindah ke grup yang lain. Apakah di grup D ini sudah bisa menentukan nilai X-nya? Belum, Pak. Belum. Bisa memfaktorkannya, tadi kan 15X kuadrat, berarti saya belikan clue-nya gitu ya. Yang depan 5X, yang belakang 3X. Jadi 5X dikalikan 3X. Oke, coba perhatikan. Ini semuanya sudah kembali ke kelas utama kan ya? Sudah, Pak. Setelah saya tadi mencoba saya acak gitu ya, menggunakan menjadi kelompok-kelompok kecil. Ada yang sepertinya memang sudah diskusi, ada yang sepertinya diem-dieman gitu ya, mencoba sendiri-sendiri. Yang saya maksudkan, salah satu anak itu mencoba untuk memandu gitu ya, bagaimana langkahnya seperti itu. Memang di awal ini tidak saya bentuk kelompok secara permanen gitu ya. Tadi saya acak dulu untuk melatih komunikasi kalian dengan teman-temannya gitu ya. Oke, saya share screen. Tadi kelompok berapa yang sudah menentukan berdiskusi? Kelompok B kalau nggak salah. Pak, mic-nya sama Pak. Mohon maaf, ini tadi saya ternyata unmute ya. Iya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke. Sepertinya tadi kelompok B itu sudah menemukan jawabannya ya. Pak. Belum? Coba sekarang 15X kuadrat berarti kalau kita faktorkan menggunakan berapa kali berapa? 5X nanti dikurangi atau ditambah suatu bilangan dikalikan 3X dikurangi atau ditambah nanti suatu bilangan. Saya berikan clue-nya seperti itu.
15x kuadrat berarti 5x dikalikan 3x. 5x dikalikan 3x itu kan 15x kuadrat. Dua bilangan kalau dikalikan itu hasilnya 21. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 21. Berarti berapakah bilangan itu? 7 Nah, 7 kali 3. Sekarang atau 7 kali 3 atau 3 kali 7 boleh dibolak-balik gitu ya. Di mana yang 7, di mana yang 3? 7 di 3x min 7 di 3x. di 5x. Ini 7. Ya, di 5x. Ini yang 3. Kalau ragu-ragu misalkan, betulkah? Apakah saya salah? Misalkan seperti itu. Kita cek. Depan kalau dikalikan depan, 5x dikalikan 3x, berarti 15x kuadrat. Depan dikalikan belakang, berarti Plus, 5x dikalikan negatif 7, berarti negatif 35x, gitu ya. Sedangkan ini negatif 3 kalikan 3, negatif 9. Tadi hutang 35, hutang lagi 9, berarti kan lebih dari negatif 26. Sedangkan di sini tadi hasil perkaliannya negatif 21. Kalau perkalian yang hasilnya negatif itu berarti satunya positif, yang lain kok negatif ya. Berarti yang negatif yang mana? yang 7. Berarti yang 3 yang ini positif. Itu ya. Itu pendapatnya Naila. Kita coba cek. Depan dikalikan depan, 5x dikalikan 3x, 15x kuadrat. Depan kalikan belakang, negatif 35x. Belakang kalikan depan, 9x. Hutang 35, ngembalikan 9. Betul kan ya? Negatif 26. Belakang dikalikan belakang, negatif 21. Betul. Berarti pemfaktoran ini sudah betul gitu ya. Tinggal kita menentukan X-nya. Kurungan yang depan, ya, pemfaktoran yang depan, 5x ditambah 3 itu kita sama dengan K0, atau, simbol atau, kurungan yang belakang, yaitu 3x dikurangi 7, itu yang sama dengan 0. Sehingga kalau kita mencari X, kalau misalkan kita cari 5x dulu, kalau 5x berarti sama dengan berapa ini? 5, negatif 3, betul. Naila. Kemudian yang kanan, kalau mencari 3x berarti sama dengan berapa? 5. Kalau mencari 3x sama dengan 7, betul. Saya spasi dulu sebentar. Sehingga dari situ jadi kalau 5x sama dengan negatif 3 gitu ya. Negatif 3. Berarti kalau X-nya sama dengan berapa di sini? X sama dengan? 3/5. Iya, betul. Negatif 3/5. Sedangkan X yang di kanan? 7/3. Nah, betul. 7/3.
Sampai di situ bisa dipahami? Karena di sini tadi soal aslinya adalah pertidaksamaan, berarti belum selesai. Kalau pertidaksamaan, setelah pemfaktoran ketemu X-nya, kita buat garis bilangan. Saya buat garis bilangan, thread, gitu ya. Karena soalnya tadi memang tidak ada sama dengannya, hanya lebih dari, maka titik yang saya buat, baik negatif 3/5 maupun 7/3, lingkarannya tidak saya arsir. Tapi kalau soalnya di sini ada sama dengannya, maka lingkaran di dua titik ini diarsir. Negatif 3/5 dengan 7/3. Berarti otomatis lebih besar 7/3. Maka 7/3 di sebelah kanan. Negatif 3/5 yang di sebelah kiri. Kita coba angka 0. Kalau X-nya diganti 0. 0 itu berarti letaknya di antara negatif 3/5 dengan 7/3. Karena 0 itu netral, bukan negatif, bukan positif, gitu ya. Sedangkan X yang diketahui ada yang negatif, ada yang positif. Berarti 0 letaknya di antaranya. Sekarang X kita ganti 0. Kalau X-nya diganti 0, 15 dikalikan 0 kuadrat. 0 kuadrat 0. 0 dikali 15 tetap 0. Dikurangi 26 dikalikan 0. 0 tetap. 0 dikurangi 0, 0. Dikurangi 21, maka nilainya negatif 21. Karena negatif, maka di daerah antara negatif 3/5 dengan 7/3 ini bernilai negatif. Maka nilai sekitar-sekitarnya, sebelahnya selalu berlawanan. Kalau ini negatif, maka di situ positif. Di sini juga positif. Kemudian sebelum pembuat 0 tadi bentuknya apa? Lebih dari. Masih ingat pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kalau sudah saya berikan catatan gitu ya. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka menggunakan daerah yang positif atau negatif. Masih ingat? Ketika lebih dari atau lebih dari sama dengan, menggunakan daerah positif atau negatif. Ya. Apa, Novita? Enggak, Pak. Oh. Jadi kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, gunakan daerah yang positif. Cara memudahkan menghafalkannya gini, oh lebih, kalau lebih positif. Kurang, kalau kurang negatif. Maka karena di soal di sini lebih dari, ya, lihatnya sebelum pembuat 0, sebelum difaktorkan, lebih dari berarti gunakan daerah yang positif. Daerah positif mana? Oh, sebelah kirinya negatif 3/5, berarti saya panah ke kiri. Sedangkan daerah positif satunya yaitu sebelah kanannya 7/3, maka saya panah ke kanan. Sebelah kirinya negatif 3/5, itu artinya apa? Kurang dari. Maka himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X dengan syarat X sebelah kirinya 3/5, berarti artinya kurang dari. Maka X kurang dari negatif 3/5 atau sebelah kanannya 7/3, sebelah kanannya 7/3 gitu ya. Lebih semakin ke kanan berarti kan semakin besar. Nanti lebih dari. Begitu juga ini tadi. Semakin ke kiri semakin kecil, maka X kurang dari negatif 7/3. Sedangkan ini semakin ke kanan, kanan dari 7/3, maka X lebih dari 7/3 untuk X elemen bilangan real. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, lanjut. Ini penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk tertentu yang sekarang ya, yang akan kita bahas sekarang. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk tertentu. Itu saya ambil dari buku paket halaman 16, bisa dilihat juga. Saya pilih yang pertama adalah yang nomor 1C. Kalau kemarin-kemarin soalnya selalu bentuk atas saja, tidak ada penyebut gitu ya, hanya pembilang saja, tidak ada penyebut. Maka kali ini ada soal bentuk tertentu yang ada pembilang, ada penyebutnya.
ada pembilang, ada penyebutnya. Kalau bentuk negatif berarti yang di dalam nilai mutlak ini bentuknya negatif. Sehingga negatif buka kurung 3x ditambah 2 dibagi 3x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3. Sehingga kalau ruas kiri saya kalikan negatif 1, maka negatifnya ini hilang. Kalau ruas kiri dikalikan negatif, ruas kanan juga kalikan negatif. 3 jadi negatif 3, sehingga tanda lebih dari sama dengan akan berbalik tanda karena dikalikan negatif. Jadi kurang dari sama dengan. Nanti file ini saya berikan. Negatif 3 yang di ruas kanan ini pindah ruas ke kiri. Pindah ke situ. Negatif pindah ruas jadi positif. Maka bentuk penjumlahan. Ditambah 3. 3 itu boleh saya tulis 3/1 kan ya. Kita samakan penyebut. Penyebutnya di sini 3x dikurangi 1 dan 1. Berarti kita pilih yang 3x dikurangi 1. Biasanya kan kalau menyamakan penyebut itu kita cari KPK-nya. Tapi karena di sini bentuknya aljabar, boleh dikalikan saja. 3x dikurangi 1, kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap 3x dikurangi 1. Ini saya hapus dulu. Ya. 3x dikurangi 1, kalau dibagi 3x dikurangi 1, kan sama persis. Berarti kalau dibagi 1. 1 dikalikan 3x ditambah 2, tetap hasilnya yaitu 3x ditambah 2. 3x ditambah 2. Kemudian di sini bentuk penjumlahan. Ditambah. Sekarang 3x dikurangi 1, kalau dibagi 1, hasilnya akan tetap 3x dikurangi 1. Kita kalikan dengan 3. Dikalikan dengan 3. Berarti 3. Kita kalikan. Saya buka kurung gitu ya. Dengan 3x dikurangi 1. Jadi 3x dikurangi 1. Kalau dibagi 1 tetap 3x dikurangi 1. Dikalikan dengan 3. Saya tulis. 3 dikalikan ini tadi. Saya tulis di situ. Lanjutkan. 3x ditambah 2-nya tetap. 3 ini dikalikan masing-masing ke dalam. 3 dikalikan 3x, 9x. 3 dikalikan negatif 1, negatif 3. Penyebutnya tetap. Dan kita jumlahkan yang variabelnya sama. 3x ditambah 9x, berarti 12x. 2 dikurangi 3, negatif 1. Dibagi 3x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Sampai di situ bisa dipahami? Kurang paham yang ini, Pak. Kurang paham yang mana, Novita? Yang ini, apa yang 3x plus Bisa dikeraskan lagi suaranya, Novita? yang 3x plus 2 gitu-gitu loh, Pak. Yang ini. Yang ini? Ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya hapus dulu. Ini saya kosongi. 3x dikurangi 1, kalau dibagi 3x dikurangi 1, hasilnya kan 1 ya. Seperti 5 dibagi 5, 1. 5 donat dibagi 5 orang. Masing-masing mendapat 1. Gitu ya. Tapi karena di sini mungkin menyamakan penyebut bentuk aljabar, ada variabel x-nya, itu yang mungkin akan membuat kalian agak sedikit bingung. Gitu ya. Tapi konsep dasar menyamakan penyebut aljabar dengan bilangan ketika di SD dulu, itu sama konsepnya. 3x dikurangi 1, kalau dibagi 3x dikurangi 1, hasilnya 1. 1 dikalikan 3x ditambah 2, hasilnya tetap 3x ditambah 2. Saya ketik dulu. 3x ditambah 2. Kemudian di sini bentuk penjumlahan. Saya tulis, ditambah. 3x dikurangi 1, kalau dibagi 1, hasilnya kan tetap 3x dikurangi 1. Kemudian kita kalikan dengan 3. Berarti kan 3 dikalikan 3x dikurangi 1. Saya ketik di sini. 3 dikalikan 3x dikurangi 1.
Sampai di situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kemudian disederhanakan gitu ya. 3 ini dikalikan ke dalam, 3 dikalikan 3x 9x, 3 dikalikan negatif 1 negatif 3. 3x ditambah 9x 12x, 2 dikurangi 3 negatif 1. Sebelum saya lanjutkan, coba perhatikan ini. 0 dibagi 6 berapa? 0 dibagi 6 berapa hasilnya? Tidak punya barang akan dibagi 6 orang. Masing-masing dapat berapa? 0, betul. Saya kembalikan ke konsep dasar pembagian dan perkalian. Ingat, kalau 8 dibagi 2, kalau 8 dibagi 2 itu akan sama dengan 4, gitu kan ya? Kalau kita kembalikan 4 dikalikan 2, betul kan ya? Sama dengan 8. Sekarang kita uji apakah betul kalau 0 dibagi 6 itu sama dengan 0, gitu ya. Kita kembalikan seperti tadi. 4 kali 2 sama dengan 8. Oh, berarti betul bahwa kalau 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Betulkah? Kita uji. Kita cek. 0 dikalikan 6 hasilnya berapa? 0. Berarti ini betul kan ya? Berarti 0 dibagi suatu bilangan kecuali 0 maka menghasilkan 0. Tapi kalau 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, tidak bisa dihitung. Sekarang kalau saya balik. Kalau sekarang 6 dibagi 0. Kalau tadi kan 0 dibagi 6 hasilnya 0. Sekarang saya balik, saya putar. Pembilang saya jadikan penyebut, penyebut saya jadikan pembilang. Kalau 6 dibagi 0 hasilnya berapa? 6. Nyoba, ada yang bilang 6. Sekarang kita kembalikan kayak tadi. Apakah 6 dikalikan 0 itu hasilnya 6? 6. Harusnya kan 0 kan ya? Harusnya 0. Berarti 6 itu salah. Kalau tadi ada yang jawab 0. Apakah 0 dikalikan 0 itu hasilnya 6? Tidak. Bukan juga, gitu ya. Berarti berapa kayak gitu? Nah, ini tidak terdefinisi. Artinya tidak bisa dihitung. Kalau kita pakai kalkulator, tulisannya di kalkulator kita tulisannya error. Bukan artinya kalkulatornya yang error, tapi memang tidak bisa ditentukan nilainya. Maka syarat dari bentuk rasional atau syarat dari bentuk pecahan ketika bentuk aljabar seperti ini nanti, ya, pembilang itu boleh 0. Pembilang boleh 0 karena masih akan bisa ditentukan nilainya. Tetapi ketika suatu bilangan dibagi 0, maka akan tidak bisa dibagi, tidak bisa ditentukan nilainya. Sehingga syaratnya nanti pembilang boleh sama dengan 0, tapi penyebut tidak sama dengan 0. Oke, pembilang boleh sama dengan 0, tapi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena menyebabkan tidak bisa ditentukan nilainya. Oke, saya lanjutkan. Ini. Sekarang kita pembuat 0. Tidak perlu difaktorkan kalau seperti ini. Karena tidak ada yang bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Dari yang pembilang sama dengan 0. Seperti yang tadi, pembilang boleh sama dengan 0. Pembilangnya apa? Yang atas. 12 dikurangi 1 sama dengan 0. Saya ketik di situ. Maka kalau misalkan saya perinci lagi, 12x itu sama dengan 1, gitu kan ya.
12X sama dengan 1. Ini negatif 1 pindah ke ruas kanan, positif 1. Sehingga X sama dengan 1/12. Itu yang pembilang sama dengan 0. Sekarang seperti yang tadi, ternyata kalau penyebut itu 0, maka tidak akan bisa ditentukan nilainya. Sehingga syaratnya adalah penyebut tidak sama dengan 0. Penyebutnya 3X dikurangi 1. Saya tulis di sini. Syaratnya adalah penyebut tidak sama dengan, jadi simbol sama dengan dicoret gitu ya. Penyebut tidak sama dengan 0. Penyebutnya tadi yang bawah. 3X dikurangi 1. Jadi 3X dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Kalau diperjelas lagi, 3X tidak sama dengan 1. Gitu ya. Negatif 1 ini pindah ke ruas kanan. 1. Sehingga X tidak sama dengan 1/3. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ya. Saya anggap tulisan saya yang di layar ini menggantikan tulisan saya yang di papan gitu ya, ketika pembelajaran normal di kelas. Di situ tadi berarti ada 1/12 dengan 1/3. 1/12 dengan 1/3 lebih besar mana? 1/3. Ya, betul. Lebih besar 1/3. Anggap aja gini, satu semangka utuh gitu ya, bentuk bola gitu ya. Kalau dibagi 12 orang, maka setiap orang akan dapat kecil-kecil. Daripada satu semangka dibagi cuma 3 orang. Setiap orang itu tadi dapat lebih besar. Maka kalau 1/12 dengan 1/3, 1/3 karena lebih besar, maka pada garis bilangan akan ditaruh yang sebelah kanan. Saya buat seperti ini. Garis bilangan. Sebelah kiri berarti 1/12, sedangkan yang sebelah kanan 1/3. Di soal ini tadi ada sama dengannya. Maka yang hanya diarsir itu yang 1/12. Sedangkan 1/3 itu tidak sama dengan, maka nanti 1/3 itu tidak diarsir lingkarannya. Sehingga 1/12 lingkarannya saya arsir, artinya 1/12 nanti ikut jadi jawabannya. Sedangkan 1/3 kenapa tidak diarsir lingkarannya? Karena tadi syaratnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan X tidak sama dengan 1/3. X tidak sama dengan 1/3, maka tidak ikut diarsir. Karena 1/12 dengan 1/3 itu sama-sama positif, maka kita coba kalau X-nya 0. Kalau kita coba X-nya 0, 0 berarti berada pada kiri, gitu ya, pada sebelah kiri sendiri. Karena ini positif, tidak ada bentuk yang negatif, gitu ya. Sekarang kalau X-nya diganti 0, kita masukkan ke sebelum pembuat 0. Kalau setiap X diganti 0, 12 kali 0, 0. 0 dikurangi 1, negatif 1. Yang penyebut sekarang sama, X-nya diganti 0, 3 kali 0, 0. 0 kalau dikurangi 1, negatif 1. Berarti negatif 1 kalau dibagi negatif 1 kan positif 1. Atau cara cepatnya gini, oh ada X-nya, anggap aja hilang. Kalau X-nya diganti 0 ya, apakah harus selalu diganti 0 Pak? Tidak. Boleh kamu ganti angka 1. Tapi ngitung nanti 12 kali 1 kurangi 1 dibagi 3 kali 1 dikurangi 1 ngitung. Apalagi kalau X-nya diganti 5, X-nya diganti 1 juta, X-nya diganti negatif 20 misalkan. Jadi yang paling mudah adalah X diganti 0. Kalau X-nya diganti 0, yang ada X-nya anggap aja hilang gitu ya. Anggap aja hilang ini. Jadi tinggal lihat konstantanya. Negatif 1 dibagi negatif 1. Negatif bagi negatif positif. 1 dibagi 1, 1. Berarti positif 1. Sehingga 0 dan sekitarnya itu bernilai positif. Maka sebelah-sebelahnya selalu berlawanan. Ini kalau positif berarti ini negatif. Sebelahnya juga berlawanan, maka ini positif. Tahan dulu sampai di situ, biarkan.
Sekarang bentuk yang positif. Kalau bentuk yang positif, ya. Tadi kan yang di dalam nilai mutlak itu bisa negatif, bisa positif. Itu tadi sementara jawaban awal untuk yang negatif. Sekarang yang bentuk positif. Jadi kalau bentuk pecahan lebih panjang gitu ya mengerjakannya. Kalau bentuk positif, maka tanda nilai mutlaknya hilangkan. Sehingga 3x tambah 2 dibagi 3x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3. Sama. 3 ini saya pindahkan ke ruas kiri berarti dikurangi. Karena ini positif 3. Pindah ruas berarti negatif. Berarti dikurangi 3. 3 saya tulis 3 per 1. Samakan penyebut seperti yang tadi. 3x dikurangi 1 kalikan 1 tetap 3x dikurangi 1. 3x dikurangi 1 kalau dibagi 3x dikurangi 1. Hasilnya 1. Dikalikan 3x ditambah 2. Berarti tetap 3x ditambah 2. Saya tulis di situ. 3x dikurangi 1 kalau dibagi 1. Hasilnya adalah 3x dikurangi 1. Dikalikan negatif 3. Berarti negatif 3 dikalikan 3x dikurangi 1. Seperti yang atas tadi ya. Langkahnya sama. Berarti 3x ditambah 2 tetap. Negatif 3 dikalikan 3x berarti negatif 9x. Negatif 3 dikalikan negatif 1 berarti positif 3. Oke. Lanjut. Berikutnya 3x dikurangi 9x berarti negatif 6x. 2 ditambah 3 maka sama dengan 5 gitu ya. 2 tambah 3 5. Penyebutnya tetap lebih dari sama dengan 0. Pembuat 0. Berarti pembilang sama dengan 0. Sama dengan langkah yang di atas tadi. Pembilang sama dengan 0. Maka negatif 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kalau saya perjelas. Sehingga negatif 6x sama dengan berapa di situ? Sama dengan berapa ini? Negatif 5. Negatif 5. Oke. Berarti X sama dengan, aslinya nantinya kan negatif 5 dibagi negatif 6. Seperti ini. Negatif bagi negatif, maka jadi positif. Maka tanda negatifnya saya hilangkan. Itu kalau yang pembilang. Kemudian syarat penyebut tidak sama dengan 0. Sama dengan yang tadi. Penyebutnya kan 3x dikurangi 1. Maka tidak sama dengan 0. Kalau saya perjelas lagi, 3x tidak sama dengan 1. Gitu ya. Pindah ruas, negatif 1-nya jadi positif 1. Sehingga X tidak sama dengan 1 per 3. Sekarang ada 5 per 6 dengan 1 per 3. Kalau 5 per 6 itu kan sudah mendekati 1 gitu kan ya. Kalau 1 per 3 itu masih 0,333 gitu ya. Berarti yang di sebelah kanan adalah 5 per 6. Yang 1 per 3 di sebelah kiri. Sepertiga yang di kiri, 5 per 6 yang di kanan. Kali ini misalkan nyoba kalau menggunakan angka 1 gitu ya. Jadi supaya tidak selamanya kita buat 0 mencobanya. Walaupun memang yang paling mudah adalah menggunakan angka 0. Kali ini saya buat 1 gitu ya. Kalau X-nya diganti 1 sebelum pembuat 0. X-nya diganti 1. Negatif 6 dikalikan 1. Negatif 6 ditambah 5. Hutang 6 mengembalikan 5. Negatif 1. Ya. Pembilang negatif 1. Yang penyebut 3 dikalikan 1 tadi. 3 kalikan 1, 3. 3 dikurangi 1, 2. Berarti pembilang tadi kan negatif 1. Penyebutnya 2. Berarti negatif 1 per 2. Negatif kan masih gitu ya. Jadi kita hanya butuh negatif atau positifnya saja. Tidak terlalu penting angkanya berapa, nilainya berapa. Jadi negatif atau positif. Oh negatif. Berarti 1 dan sekitarnya sini itu bernilai negatif. Ingat seperti tadi ya. Karena 1 per 3-nya itu tidak sama dengan, maka lingkarannya tidak diaksir. Sedangkan 5 per 6 sama dengan. Nanti 5 per 6-nya diaksir. Tapi kalau soalnya itu tidak ada sama dengannya memang, hanya lebih dari atau kurang dari, maka memang lingkarannya ini tidak ada yang diaksir.
Di sini sudah ketemu negatif. Kalau X-nya diganti 1, maka sebelahnya berlawanan positif. Sebelahnya lagi berlawanan negatif berarti. Sekarang kita cek. Sebelum pembuat 0, ini. Lebih dari. Kalau lebih dari, berarti gunakan daerah yang positif. Positif mana? Oh, daerah positif yang di tengah-tengah ini. Oke, sekarang kita gabung. Garis bilangan yang bentuk negatif tadi, saya copy paste hasilnya ini. Yang di atas tadi. Bentuk garis bilangan yang positif barusan yang kita buat ini, itu saya copy paste di situ. Sekarang kita gabung. Bentar, layar saya kecilkan dulu. Sekarang kalau kita gabung, 1/12 paling kiri, paling kecil gitu ya. Kemudian 1/3. Oh, 1/3-nya dipakai 2 kali. Berarti 1/3-nya di tengah ini. 5/6 paling besar di sebelah kanan. Sekarang tidak perlu mana yang negatif, mana yang positif. Kita gabung. Yang ini tadi antara 1/12 dengan 1/3, saya kotai berarti di sini antara 1/12 dengan 1/3. Kemudian yang bentuk positif itu antara 1/3 dengan 5/6, saya kotai juga. Ternyata di sini gabungan. Ada kotak kiri, ada kotak kanan. Ya, tidak bertumpang tindih. Kalau bertumpang berarti jawabannya itulah, hanya yang bertumpang itu. Tapi karena di sini itu bentuknya sendiri-sendiri, maka digabung. Tapi hati-hati di situ 1/3 tadi kan tidak diarsir lingkarannya. 1/3 ini kan lingkarannya tidak diarsir. Maka 1/3 nanti tidak ikut jadi jawabannya. Daerah ini semuanya, tapi 1/3 tidak ikut jawabannya. Sehingga kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, X dengan syarat, karena ini antara 1/12 sampai 5/6, maka nulisnya dari tengah. X lebih dari sama dengan 1/12, yang kiri taruh di kiri. Kurang dari sama dengan yang paling kanan taruh di paling kanan. 5/6. Kurang dari sama dengan 5/6. Tapi ini tadi 1/3 itu kan tidak sama dengan. Ada syarat tambahan dengan syarat X tidak sama dengan 1/3. Jadi boleh angka-angka yang di sini antara 1/12 dengan 5/6, tapi tidak boleh 1/3 karena 1/3 tidak akan menyelesaikan. Sekali lagi, X lebih dari sama dengan 1/12 kurang dari sama dengan 5/6. Dengan syarat X tidak sama dengan 1/3 untuk X elemen bilangan real. Sampai di situ ada pertanyaan, lumayan agak panjang ya, kalau bentuknya pecah. Ya. Jadi rekaman video ini nanti saya upload di YouTube. Jadi kalau misalkan lupa, pengen mengulangi lagi, pengen lihat-lihat lagi gitu ya, silakan nanti berkunjung ke channel YouTube saya. Kalau sudah saya upload, nanti linknya saya kirimkan di grup. Kalau sudah selesai. Oke, lanjut. Kalau bentuk penyebutnya hanya ini, hanya angka, hanya konstanta, lebih mudah gitu ya. Kita gabung aja. Kebetulan di sini kurang dari. Kalau kurang dari langsung. Berarti 2X dikurangi 3 dibagi 4. Yang kanan tetap kurang dari 7. Yang paling kiri kita beri simbol kurang dari. Kita negatifkan. 7 ini kita negatifkan. Negatif 7. Seperti konsep dasar awal-awal dulu ya. Untuk menghilangkan pembagian 4, maka kita lawan. Berarti pembagian lawannya perkalian, berarti kita kalikan dengan 4. Kalau yang tengah kita kalikan dengan 4, yang kanan juga dikalikan 4, yang kiri juga dikalikan 4. 4 ini dicoret dengan itu, atau 4 dibagi 4 kan 1. Nah, anggap aja perkalian dengan 1 kan bilangan itu sendiri, tetap. Berarti 2X dikurangi 3, kurang dari ini. Ruas kanan ini 7 dikalikan 4, 28. Sedangkan yang kiri, negatif 7 dikalikan 4, negatif 28. Di sini ada pengurangan 3. Supaya hilang, berarti kita lawan.
lawannya dari dikurangi berarti ditambah. Maka ditambah 3. Kalau yang tengah ditambah 3, yang kiri juga ditambah 3, yang kanan juga ditambah 3. Supaya seimbang deh, sesuai kaidah matematikanya. Sehingga yang tengah tinggal 2X. Yang kiri, hutang 28 kembalikan 3, berarti hutangnya tinggal 25. Yang kanan 28 tambah 3 tinggal 30 menjadi 31. Di sini masih 2X. Untuk menjadikan X saja maka harus kita bagi 2. Kalau yang tengah dibagi 2, yang kiri juga dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. 2 dibagi 2 dibagi dengan 21 berarti X. Yang ruas kiri berarti negatif 25/2, yang kanan 31/2. Maka jawabannya adalah himpunan penyelesaian sama dengan kurung perawal X dengan syarat tinggal naruh sama persis gitu ya. X elemen bilangan HP itu himpunan penyelesaian. Nah, mungkin ada yang waktu kemarin kemarin ikut lomba asa otak, mirip dengan bentuk ini kan ya? Mirip dengan bentuk ini. Iya. Novita yang ikut. Intan sama Naila Salma. Oke. Jadi semuanya aja ya, perhatikan sama bentuknya mirip dengan ini, tapi kemarin tidak saya bentuk yang seperti ini yang agak sederhana. Ruas kanannya sudah di kiri gitu ya. Di sini nilai mutlak dari 2X ditambah 3 dikuadratkan dikurangi nilai mutlak dari 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 6. Apa yang sama? Oh, ternyata nilai mutlaknya bentuknya yang di dalamnya adalah sama, yaitu sama-sama nilai mutlak dari 2X ditambah 3. Maka jika yang sama tadi nilai mutlak dari 2X ditambah 3 saya ganti dengan P gitu ya. Saya ganti dengan P. Apakah harus P? Tidak. Boleh A, boleh Y, boleh Z gitu ya. Yang penting jangan X lagi karena X sudah dipakai. Kalau nilai mutlak 2X ditambah 3 ini kita ganti dengan P, maka bentuknya menjadi, ini kan diganti P. Maka jadi P kuadrat. Dikurangi, ini juga diganti P, maka dikurangi P. Lebih dari sama dengan 6. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Kalau di sini ada koefisiennya misalkan. Misalkan di situ koefisiennya 5 kali gitu ya. Misalkan seperti itu. Berarti ini juga dikurangi 5P. Kalau memang di sini ada angkanya, angka perkalian depannya. Kalau nggak salah soal yang saya buat ketika untuk asa otak itu ada koefisiennya di situ. Nah, untuk saat ini tidak. Itu 6 saya pindahkan ke ruas kiri. Berarti kan jadi dikurangi 6. Seperti tadi kita cari pembuat 0. Artinya pertidaksamaan apapun sementara kita ganti sama dengan P kuadrat dikurangi P dikurangi 6 maka sama dengan 0. P kuadrat maka P dikalikan P. 6. Perkaliannya 6, selisihnya 1. Kalau 6 dengan 1, 6 kalikan 1 itu memang 6, tapi selisihnya kan 5 atau kalau dijumlah 7. Berarti bukan menggunakan 6 dengan 1. Kita gunakan dengan angka yang lain. 3 kali 2, 3 kali 2 itu kan 6. Selisihnya juga 1 antara 3 dengan 2. Berarti bisa dipakai. Berarti 3 dengan 2 atau 2 dengan 3 gitu ya di sini. Kita nanti bentuk positif negatifnya kita cek. Betulkah ini? Depan dikalikan depan, P dikalikan P, P kuadrat. Depan kalikan belakang, negatif 3P. Belakang kali depan 2P. Hutang 3P, ngembalikan 2P. Berarti jadi negatif 1P. Betul berarti. Belakang kali belakang. 2 dikalikan negatif 3, negatif 6. Berarti pemfaktoran ini sudah betul. Kalau saya lanjut, saya percepat, berarti P sama dengan pindah ruas. Positif 2 maka jadi negatif 2. Sehingga P sama dengan negatif 2. Atau P sama dengan pindah ruas. Negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Di sini ada negatif 2, ada 3. Ada negatif 2, ada 3. Berarti negatif yang sebelah kiri, yang positif di sebelah kanan. Kita coba angka 0. Kalau X-nya diganti 0.
X-nya diganti 0. 0 kuadrat 0, dikurangi 0, 0 kurangi 0, 0, 0 dikurangi 6, negatif 6. Maka di sini negatif, sebelahnya berlawanan positif, sebelahnya berlawanan positif. Karena tadi itu diminta lebih dari, maka gunakan daerah positif. Daerah positif ini berarti sebelah kirinya negatif 2, maka P kurang dari sama dengan negatif 2, atau, ini simbol atau ya, sebelah kanannya 3, maka lebih dari sama dengan 3. Baru kita terapkan. P tadi aslinya apa? 2X ditambah, nilai mutlak dari 2X ditambah 3. Tadi kan kita ganti dengan P. Sekarang kita kembalikan. Untuk P kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi ini nilai mutlak 2X ditambah 3-nya tetap. P-nya diganti kurang dari sama dengan negatif 2. Berarti kurang dari sama dengan negatif 2. Ingat, secara nilai itu tidak ada bentuk nilai mutlak yang hasilnya itu negatif, gitu ya. Maka ini bentuk yang ini tidak memenuhi karena tidak ada bentuk nilai mutlak yang negatif. Saya kecilkan layar dulu. Ya. Kurang dari sama dengan negatif 2. Secara nilai itu tidak memenuhi karena tidak ada bentuk nilai mutlak yang nantinya bernilai negatif. Sehingga ini tidak perlu dikerjakan. Bentuk yang kanan aja. P lebih dari sama dengan 3. P lebih dari sama dengan 3. Maka nilai mutlak dari 2X ditambah 3, P-nya diganti lebih dari sama dengan 3. Kerjakan seperti tadi. 2X ditambah 3, taruh tengah, 3-nya taruh kanan. Kalau dinegatifkan, taruh yang paling kiri. Simbolnya menyesuaikan. Lebih dari sama dengan. Untuk menghilangkan 3, berarti harus saya kurangi 3. Yang tengah dikurangi 3, yang kanan juga dikurangi 3. 3 kurangi 3, 0. Sedangkan yang kiri, negatif 3 dikurangi 3. Hutang 3, hutang lagi 3, hutangnya jadi 6. Di sini masih 2X. Untuk menjadikan X saja, maka dibagi 2. 2X dibagi 2 tinggal X. 0 dibagi 2 tetap 0. Negatif 6 dibagi 2 negatif 3. Tapi secara garis bilangan, kalau bentuknya itu kurang dari, ya, kalau kurang dari langsung tinggal naruh. Tapi kalau di sini bentuknya lebih dari, gini, secara garis bilangan, X kurang dari sama dengan negatif 3, berarti kan ke kiri. X kurang dari sama dengan negatif 3, berarti ke kiri. Dan kalau ini, X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, berarti ke kanan. Sehingga mencar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Bukan ngumpul yang di tengah-tengah, maka dipisah nulisnya ini. Himpunan penyelesaian sama dengan X dengan syarat X kurang dari sama dengan negatif 3, atau X lebih dari sama dengan 0. Berbeda dengan misalkan seperti ini. Kalau bentuknya ini maaf. Kalau bentuknya seperti ini misalkan negatif 1, itu misalkan 2, ini tandanya itu kurang dari sama dengan, ini juga tandanya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya langsung tinggal nulis, gitu ya. Sama dengan itu, gitu ya. X lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 2. Ini sudah jawabannya, gitu ya. Ini sudah jawabannya. Tapi untuk kasus yang lain, kalau tandanya kurang dari seperti ini, langsung tinggal naruh, gitu ya. Tapi kalau kebalik, ini lebih dari, malah misah. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Oke, sebentar, coba kameranya on kan dulu. Sebentar, kameranya on kan dulu. Yang belum absensi silakan absensi ya. Absensi dari pihak sekolah. Kalau yang absensi dari pihak saya nanti tinggal lihat laporan dari pihak Zoom. Kalian ikut berapa menit? Oke.
Saya print screen. Sampai di situ ada pertanyaan, nanti saya berikan filenya ini, saya rubah ke PDF. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh nanti gitu ya, di WA-kan ke saya gitu ya. Atau lihat ulang dari rekaman YouTube nantinya. Oke, boleh di-off-kan kameranya. Semakin pertemuan gitu ya, semakin susah Pak, soalnya tidak. Kalau kalian mau berusaha mencoba memahami, kalau lupa dipelajari ulang, dilihat ulang, ya. Kemudian terus mencoba, insya Allah sesusah apapun kalau dilihat, kemudian kalian coba, nggak bisa tanya, nggak bisa diulangi lagi, dilihat lagi catatan-catatan atau video-video dari YouTube saya gitu ya, yang rekaman kita, insya Allah akan mudah. Jadi tidak ada yang tidak bisa, kalian pasti bisa. Tinggal kalian mau berusaha lebih keras kah gitu ya, seperti itu. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik. Kali ini tidak ada tugas, silakan dipahami ulang nanti rekaman video ini, karena ini tadi lumayan agak berat, lumayan agak panjang kan ya menyelesaikannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.